Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menggambar proporsi manusia, ya. Di sini penting untuk digunakan. Apa itu menggambar? Secara umum, pengertian menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil atau pewarna di atas media kertas. Sedangkan pengertian secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Menggambar menurut beberapa ahli, definisinya adalah menurut Edgar Degas, pengertian menggambar adalah ekspresi langsung dan spontan dari seorang seniman. Ia juga berpendapat bahwa pengertian menggambar merupakan sebuah bentuk tulisan yang mengungkap kepribadian seniman yang membuatnya. Sedangkan menurut Sumanto, pengertian menggambar adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar, misalnya permukaan papan tulis, kertas, ataupun dinding. Menurut Effendi, pengertian menggambar dan melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan ataupun suatu pernyataan perasaan atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan. Perwujudan tersebut dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi yang lengkap dengan garis bidang warna dan tekstur dengan sederhana. Sedangkan menurut Sinduardarsono Sudjoyono, pengertian menggambar merupakan proses jiwa dan tidak hanya berdasar apa yang dilihat mata saja. Karier bidang dari keterampilan skill menggambar ini nanti bisa diaplikasikan dalam ilmu-ilmu di DKV atau di apapun, misalnya animator, desain grafis, editor, desain game, special effect produksi, storyboarder, desain busana, desain armada, desain interior, desain eksterior, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran di kali ini adalah kita akan menganalisis tahapan rumusan menggambar proporsi manusia dengan benar, menyimpulkan keterampilan yang harus dimiliki ketika praktik menggambar proporsi manusia dengan tepat, mempraktikkan menggambar proporsi manusia dengan menerapkan tahapan rumusan dengan tepat. Nah, materi pembelajaran di sini ada pembingkaian atau framing yang sudah diulas dahulu, proporsi manusia atau rumusan tahapan-tahapan manusia, mempelajari anatomi manusia, komponen tubuh manusia, apa itu sketsa, dan terapan seni rupa. Framing bisa dipahami seperti arti harfiahnya, yaitu pemberian bingkai. Dalam desain grafis, framing umumnya dilakukan terhadap objek visual seperti gambar atau foto, namun sejatinya secara sadar atau tidak dengan memberikan border atau highlight pada teks, kita telah melakukan framing. Framing seperti di gambar bisa dilihat di dalam buku, kita meletakkan sebuah frame di depan mata kita menuju ke objek. Lalu kita mengambil pensil sebagai untuk ukuran dialihkan ke media gambar. Di sini Anda bisa lihat teknik pengukur perbandingan supaya proporsinya nanti jelas. Sedangkan proporsi, apa sih proporsi? Proporsi atau kesebandingan adalah hubungan ukuran dalam satu keseluruhan, yaitu perbandingan panjang, pendek, besar, kecil dengan bagian lain atau bagian satu dengan keseluruhan. Dengan demikian, proporsi tubuh manusia berkaitan dengan ukuran bagian-bagian tubuh seperti perbandingan dada dengan perut atau pinggul dan sebagainya. Hubungan ukuran itu juga dapat berarti perbandingan antara panjang atau tinggi bagian kepala dengan tinggi keseluruhan tubuh. Belajar proporsi manusia dengan langkah pengamatan terhadap proporsi pada manusia, lalu pengamatan terhadap proporsi normal manusia biasa, lalu ada
pengamatan terhadap proporsional ideal manusia dewasa, lalu pengamatan terhadap proporsi manusia dewasa dengan anak. Nah, di sini dari buku yang dipelajari, Ideal Proportion at Various X atau proporsional ideal pada berbagai usia. Dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun, 19 tahun ke atas, ini nanti ada fase-fase, itu perkembangan atau metamorfosis, di situ punya rumusan tersendiri. Contohnya proporsional ideal pada pria. Di sini Anda bisa melihat perbagian dari tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Ini ternyata secara visual atau secara hasil foto ataupun rekam medik, di sini kita dapat melihat dengan bagian-bagian yang ada. Nah, di sini ada proporsional ideal pada wanita. Ini berbeda dengan bentuk dari anatomi laki-laki. Nah, di sini ada standar, ada yang menggunakan rumusan 8 kepala manusia, ada 8,5 kepala manusia, terus ada yang 9 kepala manusia. Itu dihitung dari kaki sampai ke atas. Kalau kita rumuskan dibagi berdasarkan rumusan head people atau kepala manusia, ini bisa berapa kali kepala manusia sebagai ukuran awalnya. Kita akan coba melihat tutorial yang ada di link ya. Di sini nanti kita akan melihatnya. Oke, jumpa lagi dengan pembelajaran kita bersama Isaurek Art tentang pengetahuan dasar menggambar manusia, atau boleh disebut proporsi tubuh pria dan wanita. Nah, proporsi ideal tubuh manusia adalah perbandingan ukuran dan posisi dari bagian-bagian tubuh. Setengah dari tinggi tubuh adalah tepat posisi alat. Nah, di sini ada perbagian dari kepala, dari dengkul, dari nipples, nanti letak dari siku manusia itu di mana, tangan sejajar dengan apa. Ya, dari teknik di depan, kisaran di sini sudah punya rumusan tersendiri ya. Ini kalau belajar dari materi di PowerPoint di depan tadi, ada ukuran-ukuran yang terjadi di sana. Jadi ada menggunakan rumusan 8 kali tinggi kepala manusia. Jadi tinggi tubuh itu secara keseluruhan dari atas kepala sampai kaki itu 8 kali kepala manusia. Letak dari batasan antar kepala, ukuran kepala satu ke bawah
ini mendapatkan rumusan di setiap ukurannya masing-masing. Nah, yang dari depan sudah, yang dari samping akan terjadi ukuran yang sama. Sedangkan ini mulai untuk menggambar tubuh ideal wanita, sama-sama menggunakan 8, namun ukuran kepala wanita sedikit lebih kecil dari pria, sehingga tinggi tubuh wanita juga sedikit di bawah tinggi tubuh pria. Nah, channel Isyahor ini memang istimewa. Nah, latihan. Setelah tadi adalah kita mencoba dengan menggambar proporsi tubuh manusia laki-laki atau pria dan wanita. Anda bisa latihan mencari rumusan sesuai dengan pengalaman artistik Anda. Nah, setelah belajar proses, kita sudah bisa mengira-ira kira-kira di mana letak dengkul, di mana letak pinggul, di mana letak leher. Ini latihan dengan pose gerakan gestur yang berbeda-beda ya. Ada 3 yang seimbang pada tangan, yaitu bahu, sikut, dan pergelangan tangan. Nah, ini pakai alat bantu dengan pensilnya. Nah, nanti pergerakan atau gestur dari hasil gambar ini tergantung jam terbang. Nanti dalam praktek silahkan mencoba berbagai gerakan atau gestur dari apa yang Anda gambar. Ya. Jadi kalau nanti sudah jam terbang, orang yang menggambar itu sudah sering melakukan menggambar, itu akan terjadi evaluasi secara sendiri dari analisa Anda. Nah, ini posisi berada di kursi kalau nggak salah. Nah, oke. Ya,
nanti kalau sudah terbiasa ya, dengan lingkaran-lingkaran pokok lalu menjadi ya ini memegang oke, finishing. Outlining, jadi memastikan dari sketsa menjadi bentuk final dengan garis tebal, penebalan garis. Ini gerakan wanita. Oke, sama dengan berbagai pose. Ya, ini gerakan ekstrim. Ada ke goresan untuk penggambaran arah saya juga. Ini untuk tahapan belajar, jadi kita akan belajar berkaitan dengan letak-letak dari proporsi tubuh manusia tersebut.
Sehingga pada saat Anda sudah profesional, Anda sudah punya bayangan di media kertas itu framingnya seperti apa, terus besaran yang objek akan digambar seperti apa, terus posisinya seperti apa, menentukan gesturnya seperti apa, sehingga Anda sekali gambar tanpa sket atau boleh sketsa dasarnya tidak terlalu tebal, tipis, ini akan sudah ada perkiraan prediksi gerakan kain, gerakan kaki, terus arah dari rambut, terus bentuk ekspresi wajah. Ini memerlukan jam terbang. Demikian ulasan dari pengetahuan dasar menggambar manusia proporsi tubuh pria dan wanita dari Ishahor. Selamat semangat belajar. Demikian KPM hari ini, kita lanjutkan untuk menganalisa sesuai dengan instruksi di tujuan pembelajaran. Demikian, terima kasih.